Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat yang muslim, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, di mana zaman sudah semakin canggih, yang mana kita semua mudah mendapatkan akses informasi, akses pengetahuan, dan semakin banyak lagi. Dari berbagai kalangan, dari mulai anak kecil, remaja, hingga yang tua. Nah, terkhusus untuk kaum muda yang mendominasi perkembangan zaman dan teknologi ini, kalian tentu lebih menguasai teknologi dan cepat mendapatkan informasi. Maupun itu informasi positif, ataupun negatif. Tapi Mimin tidak akan membahas jauh tentang teknologi ini, yang ingin Mimin bahas di video ini adalah, bisakah kita menyeimbangkan antara kemajuan teknologi yang sekarang ini mendominasi besar terhadap perkembangan dunia saat ini, dengan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Terutama untuk kaum mudanya, mungkin ada sebagian yang tidak mengenal lebih dalam tentang Islam itu sendiri. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda berkenan untuk subscribe dan klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Sedikit mundur zaman, selain mengenal Nabi Muhammad SAW, kita juga harus mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap kejayaan Islam, terutama tokoh untuk kaum mudanya. Nah, di sini Mimin akan membahas tentang sebagian kecil kisah tokoh muda Islam yang sangat tersohor, yaitu kisah sang penakluk Konstantinopel, Mehmed II, juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk. Adalah penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada tahun 1444 sampai tahun 1446 dan tahun 1451 sampai tahun 1481. Ia memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam bidang bahasa, serta memiliki kecenderungan besar terhadap buku-buku sejarah. Inilah yang membuatnya menjadi sosok seorang pemimpin pasukan muslimin yang memiliki keahlian urusan manajemen, administrasi negara, penguasaan medan dan ahli strategi perang. Pada masa pemerintahannya yang kedua, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat Angkatan Laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya ini pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Dan kata-kata beliau, yang masih diabadikan sampai saat ini yaitu, "Berhati-hatilah, waspadalah jangan sampai engkau tertipu oleh harta benda maupun banyaknya tentara. Jangan sampai engkau jauhkan ahli syariat dari pintumu. Jangan sampai engkau sekali-kali melakukan satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena sesungguhnya agama itulah tujuan kita, hidayah Allah adalah manhaj hidup kita dan oleh sebab itulah kita dimenangkan." Mengutip dari biografi beliau, di saat umurnya masih di bawah 30 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah melangkah sejauh itu. Lalu, apakah kita bisa memetik pelajaran dari seorang Muhammad Al-Fatih tersebut? Tentunya harus. Sebagai anak muda, seharusnya memiliki berbagai kemampuan dan kemauan, antara pengetahuan, intelektual, kekuatan fisik, dan tentunya keimanan dan ketakwaan yang kuat. Berikut adalah cuplikan kisah seorang Muhammad Al-Fatih, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah yang disingkatkan di video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.